Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita bersama-sama siapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Sajak kita memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan hati kita sehingga Tuhan menjamah setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang limpah atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, sekali lagi semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Inilah penyembahan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bersama-sama jemaat Tuhan, kita akan menyembah Dia. Katakan, Yesus sahabat kita, Dia perlindungan kita, Dia Raja kita, dan Dia juga kota benteng kita. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Kami mau katakan, Kau sahabat kami Tuhan. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji
Dia, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami percaya Engkau ajaib, Engkau mulia. Mari bersama-sama dengan suasana teduh dan tanpa musik, kita akan katakan kepada Dia, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Sekali lagi, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Hanya anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami hidup sampai hari ini. Hanya lewat pengorbanan-Mu kami boleh terlepas daripada segala ikatan dosa-dosa kami. Dan karena kasih sayang Tuhan, kami boleh diangkat dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Dan hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila urapan Allah, hadirat Allah menjamah hamba-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi kekuatan, teguran, arahan buat kami semuanya yang mendengarkan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, dan waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita, dan saya juga percaya saudara selalu disertai, diberkati di masa-masa sulit sekarang ini, saudara. Saudara, sebelum kita terima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan juga kita akan menerima perjamuan kudus, mari terlebih dahulu kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Kami naikkan syukur bagi-Mu Roh Kudus, yang sudah memelihara kehidupan kami di tengah-tengah situasi sulit ini. Kiranya roh hikmat dan pewahyuan-Mu turun atas kami, sehingga setiap kebenaran yang kami terima pada saat ini tidak menjadi sebuah pengetahuan saja, tapi menjadi kuasa di dalam hidup kami, memberkati kami, mengarahkan hidup kami di jalan-jalan dan tuntunan-Mu. Karena itu, urapan berkat turun atas kami semuanya. Bahkan kalau kami terima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kiranya kami menerima dengan sikap hormat, sehingga berkat-berkat Tuhan tersedia bagi kami semuanya. Terima kasih, kami terima anugerah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara.
Dan saat ini sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan renungkan bagian-bagian firman Tuhan. Dan tema kita pada saat ini adalah mengubur harapan. Mengubur harapan. Dan oleh anugerahnya, saya rindu kita akan diberkati Tuhan sehingga kita memiliki sebuah mentalitas di dalam perkara-perkara yang kita akan bahas pada saat ini. Saudara, secara prinsip pertolongan kepada manusia itu ada beberapa hal. Ya, sumbernya ada beberapa hal. Yang pertama, oleh Tuhan secara langsung. Jadi manusia ditolong Tuhan secara langsung. Ya, bisa dilawat Tuhan, ditemui Tuhan secara fisik. Ya, dalam perkara-perkara hidupnya langsung Tuhan berhadapan dengan manusia. Yang kedua, manusia ditolong oleh Tuhan tetapi melalui sarana, yaitu sesama manusia. Ya, didoakan oleh orang lain, diberi berkat oleh orang lain, ditolong oleh orang lain, tapi semua itu digerakkan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan menolong tetapi melalui sesama manusia. Yang ketiga, manusia juga ditolong oleh Tuhan tetapi melalui sesuatu. Ya, misalnya ditolong oleh burung gagak. Ketika Elia harus menyendiri, ya Tuhan pelihara dia lewat burung gagak. Atau Yunus ketika dia mendapat undian dan harus dimasukkan ke dalam laut, dicemplungkan ke laut, ya, Tuhan menolong lewat ikan yang besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, oleh Tuhan, ya manusia juga ditolong melalui malaikat-malaikatnya. Misalnya Lot dikeluarkan oleh Tuhan, ya dari Sodom dan Gomora. Itu malaikat Tuhan dikirim kepada dia untuk mengeluarkannya. Atau Petrus, ya, oleh malaikat dikeluarkan dari penjara. Ya, itu yang keempat. Yang kelima atau yang terakhir, ya, oleh setan. Artinya manusia juga bisa ditolong oleh setan karena manusia memilihnya sendiri. Misalnya pergi ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar, ke tempat-tempat pesugihan akan mendapat kekayaan dan sebagainya. Nah, itu bagian kelima. Manusia bisa ditolong oleh setan karena manusia memilihnya sendiri, saudara. Nah, pertanyaannya, dari 5 sarana itu, kira-kira yang mana yang sering dialami oleh manusia atau yang umum? Jawabannya adalah yang nomor 2, yaitu manusia ditolong Tuhan tetapi melalui sesama manusia. Kenapa? Karena manusialah yang sering berhubungan, bersentuhan dengan sesama manusia. Ya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dia harus berhubungan sesamanya, saling bersekutu. Ya, itulah sebabnya manusia seringkali bersentuhan dengan sesama manusia. Ini yang paling banyak. Nah, lewat inilah seringkali Tuhan menolong manusia. Ya. Nah, saudara, persoalannya adalah manusia sudah jatuh dalam dosa. Persoalannya itu, saudara. Manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga pengharapan manusia kepada Tuhan itu menjadi rusak. Pengharapan manusia kepada Tuhan itu menjadi rusak. Ya. Tuhan dipandang sebagai sosok yang ada di nun jauh di sana. Ya. Tuhan juga dipandang sebagai sosok yang susah ditemui secara langsung. Ya. Itulah sebabnya Tuhan seringkali dianggap sebagai pribadi yang tidak cepat menolong, bahkan dianggap lelet. Ya. Bahkan Tuhan juga dipandang sebagai pribadi yang tidak adil, ya. Tidak peduli, bahkan sering tega membiarkan manusia, ya, masalahnya berlarut-larut dan tidak ditolong dengan segera. Ya. Contohnya, saudara, contohnya, ini pandangan-pandangan manusia, ya. Contohnya, di dalam Mazmur pasal yang ke-13, ayat yang kedua berbunyi gini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ini sebuah doa kepercayaan, ya, dari Daud. Ya, ketika dia ada sebuah persoalan, sebagai manusia dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?
Bahkan Daud juga di dalam Mazmur pasal 22 ayat 2 dan 3 berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ini artinya apa, saudara? Seringkali manusia itu memandang bahwa Tuhan itu adalah sebuah pribadi yang, sosok pribadi yang jauh nun di sana, ya, di surga, ya, tidak terhampiri. Nah, seringkali manusia tidak mampu memahami pertolongan Tuhan, ya. Kenapa Tuhan itu lama, kenapa Tuhan tidak segera menolong? Karena lama itulah maka seringkali manusia memahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang jauh, yang tidak segera menolong, yang lelet, yang tidak peduli, yang tidak adil dan sebagainya. Bahkan yang kedua, manusia menilai yang cepat menolong adalah sesama manusia. Kenapa? Karena manusia ada di depan mata, ya, yang kelihatan, sehingga manusia lebih mudah diharapkan untuk menolong sesama manusia. Ya. Kalau ini terjadi, maka manusia itu akan lebih mengandalkan kekuatan manusia dan menaruh harapannya kepada manusia, bukan lagi kepada Tuhan. Nah, itu semua karena akibat dosa. Ya. Itu semua karena akibat dosa, saudara. Bahkan ada fakta-fakta lain yang kita juga harus cermati. Faktanya, yang pertama adalah tidak semua orang di dunia ini diciptakan Tuhan atau diizinkan dilahirkan, ya, sebagai pribadi yang sudah kaya, ya, keluarganya kaya, mapan, ya, sebagai orang punya kedudukan, punya wewenang, punya kekayaan. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu, saudara. Sehingga hal ini menimbulkan gap atau jurang pemisah. Ada si kaya, ada yang si miskin. Ada orang yang punya kedudukan, ada yang orang nggak punya kedudukan. Ada orang yang punya wewenang, punya kekayaan, ada orang yang tidak punya wewenang, tidak punya kekayaan. Nah, gap ini menjadi masalah buat manusia. Bahkan, saudara, ya, di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 18, Roma pasal 3 ayat 9 sampai 18 digambarkan bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua orang mengalami kelemahan. Semua orang mengalami yang namanya kekurangan karakter. Ya, bahkan begitu banyak data-data di Roma pasal 3 ayat 9 sampai 18 ini digambarkan manusia benar-benar adalah makhluk yang punya kelemahan. Sudah jatuh, tidak mencari Tuhan, tidak takut Tuhan, ya. Sehingga bisa disimpulkan manusia tidak dapat diandalkan, saudara. Bahkan akibat dosa juga dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, ya. Tanah ini terkutuk, bumi ini. Tanah bumi ini terkutuk. Untuk mencari rezeki manusia harus membanting tulang, berjerih payah dengan luar biasa. Untuk mencari makan manusia harus berpeluh. Nah, faktor-faktor inilah yang buat manusia mengalami kesulitan hidup. Ya. Namun pertanyaannya, saudara, sebenarnya apa tujuan Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi? Ya. Apa tujuan Tuhan terhadap orang-orang percaya khususnya? Ya. Jawabnya adalah, saudara, Tuhan mau agar umatnya itu menaruh harapannya kepada Tuhan saja. Tujuannya itu, saudara. Tuhan mau agar manusia itu kalau punya persoalan, apapun persoalannya, Tuhan mau agar manusia itu menaruh harapannya hanya pada Tuhan saja dan mengandalkan Tuhan saja. Hanya itu tujuan Tuhan, saudara. Pertanyaannya, ya, mengapa pertolongan Tuhan itu menurut ukuran manusia sering terlambat, tidak tepat waktu, bahkan kadang itu sangat mepet dengan situasi manusia yang genting, saudara. Kenapa? Ya. Jawabnya adalah kadang jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan
atau berkat Tuhan itu terkesan datangnya itu mepet, terlambat, atau di situasi yang kritis, jawabannya adalah yang pertama, Tuhan menguji iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan. Tuhan menguji. Ya. Masih percaya enggak dengan Tuhan? Ya. Kalau diizinkan sepertinya berlarut-larut tidak segera tertolong, masih percaya enggak? Ya. Bahkan yang kedua, Tuhan ingin melihat apakah dengan waktu jeda atau waktu tunggu itu, ya. Bahkan yang kedua, kalau yang pertama Tuhan ingin menguji iman kita, percaya kita. Bahkan yang kedua, kalau Tuhan izinkan ada waktu jeda atau waktu tunggu, tentu kita bertanya. Ternyata Tuhan berikan waktu jeda atau waktu tunggu itu, masa tunggu itu, ya. Tuhan juga ingin melihat apakah di masa tunggu itu ada upaya-upaya dari kita sebagai manusia. Upaya-upaya untuk mencari pertolongan lain. Misalnya ke setan, ya, misalnya ke sesama manusia, ya, atau ke tempat-tempat lain, atau ke hal-hal lain, ya, atau kepada kekayaan, kepada orang-orang punya kekayaan, orang-orang punya pengaruh. Ya. Tuhan mau agar di masa jeda itu, ya, kita tidak tetap mengupayakan kepada orang-orang bisa kita andalkan, pertolongan-pertolongan bisa kita cari. Tuhan tidak mau, saudara. Ya. Nah, karena itu Tuhan ingin melihat apakah di masa tunggu, masa jeda itu kita masih ada upaya-upaya, ya, mencari pertolongan ke oknum atau pribadi lain, saudara. Pertanyaannya kembali, saudara. Mengapa sih Tuhan masih pakai masa tunggu? Mengapa, saudara? Jawabannya adalah, jika pertolongan Tuhan akhirnya datang kepada umatnya, kepada orang percaya, ya, itu tidak membuat diri kita yang ditolong itu mengklaim, ya, atau menyatakan bahwa ini karena hasil usahaku, ini jerih payahku, ini kekuatanku. Itu, saudara. Kalau Tuhan berikan jeda waktu, Tuhan berikan masa tunggu, ya, Tuhan ingin agar kita tidak punya upaya-upaya lain. Tapi Tuhan tetap, iman kita tetap percaya tertuju kepada Tuhan. Namun juga iman kita diwujudkan dengan cara tidak mencari pertolongan kepada pihak lain, orang kaya, orang punya kedudukan, ada setan, kepada kekuatan-kekuatan lain, saudara. Artinya, jika kita lulus, iman kita tetap percaya kepada Tuhan, dan kita tidak ada upaya-upaya lain mencari pertolongan, maka ketika pertolongan Tuhan datang, kita tidak berani berkata, ini hasil usahaku. Murni, kita akan berkata, itu adalah pertolongan Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam hal yang utama atau prinsip yang utama atau pertanyaan utama. Ya, pertanyaan utama adalah bagaimana prinsip yang benar agar kita tidak terjebak mengandalkan manusia dan tidak menaruh harapan kita kepada manusia. Ya, bagaimana ini, saudara? Prinsip yang benar agar kita tidak mengandalkan manusia, juga tidak menaruh harapan kita kepada sesama manusia. Maka ada dua hal yang bisa saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah bagi si pemberi atau si penolong. Karena ini konteksnya adalah manusia dipakai Tuhan untuk menolong sesama manusia. Nah, prinsip yang benar, manusia dipakai Tuhan untuk menolong kepada manusia, prinsip yang benar seperti ini, ya. Jadi yang pertama itu bagi si pemberi atau si penolong. Ya. Bagian A. Jika saudara memberi atau menolong, ya, dalam arti dipakai Tuhan, sadarlah bahwa semua kemampuanmu, semua kedudukanmu, semua kewenanganmu, semua kekayaanmu, semua berkatmu itu
semua adalah miliknya Tuhan. Ya. Berkatnya Tuhan. Berasal dari Tuhan. Prinsip yang A ini penting. Kalau kita dipakai untuk menolong orang lain, ya, maka semua yang ada pada kita, kewenangan, kedudukan, kekayaan, ya, kemampuan kita, berkat kita harus sadar semua miliknya Tuhan, berkatnya Tuhan, berasal dari Tuhan. Ayub 1 ayat 21 dikatakan, ya, Ayub menyadari bahwa dia keluar dari kandungan ibunya, mamahnya, dia berkata, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia menyadari semua yang ada dalam diri dia, apapun itu, semuanya, ya, kekayaannya, ya, baik itu ternak, baik ini itu, emas, perak dan semuanya, bahkan kekayaannya yang berupa anak-anak, ya, merupakan berkat Tuhan juga, ya. Kedudukan sebagai orang kaya, ya. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu menyadarkan kepada kita tidak punya apa-apa. Tuhan yang memberi. Bahkan dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 22, Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu artinya begini, kalau kita diizinkan menjadi orang yang diberkati atau kaya, itu karena berkat Tuhan, bukan karena hasil jerih payah kita, mengandalkan kekuatan kita. Memang kita satu pihak harus tetap bekerja keras, bertanggung jawab, iya, ya. Tapi kalau tidak diizinkan Tuhan kita menjadi kaya, maka sesusah payah apapun kita tidak bisa membuat kita menjadi kaya. Jadi kalau kita diizinkan punya, kita kaya, kita diberkati, itu karena berkat Tuhan saja, karena tangan Tuhan. Jadi pertama adalah bagi si pemberi, si penolong harus sadar semua yang ada pada dirinya adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Yang kedua, jika engkau memberi atau menolong, ya, lakukanlah karena engkau digerakkan Tuhan, ya, dan dengan hati yang tulus, tanpa ada maksud-maksud yang terselubung. Misalnya pengen dipuji, pengen dilihat orang, pengen dihargai, pengen dianggap kaya, atau ada niat-niat lainnya. Tapi lakukanlah itu kalau engkau menolong, memberi seseorang, ya, memberkati seseorang, lakukanlah karena engkau digerakkan Tuhan, ya, dan lakukanlah dengan hati yang tulus atau motivasi yang benar, tidak ada niat-niat yang terselubung. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7, semua dilakukan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Bagian yang C, bagian terakhir, ya, ini bagi si pemberi atau si penolong, ya. Jika engkau melakukan bagian yang pertama A dan B tadi itu, ya, maka berkat yang sediakan bagi engkau sebagai pemberi atau sebagai penolong, ya, engkau akan diberkati Tuhan makin luar biasa. Karena ini ada dalam hukum tabur tuai. Makanya 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15, ya. Kalau kita ini tulus, rela, tidak ada paksaan memberi, ya, pemberian kita ini, ya, ada dalam hukum tabur tuai. Semakin banyak, semakin luar biasa kita memberkati, Tuhan juga akan semakin memberkati dengan luar biasa, saudara. Ini hukum tabur tuai, tapi berlaku bagi orang yang tulus hatinya, murni motivasinya, saudara. Jadi yang pertama, saudara, prinsip yang benar dalam sesama menolong sesama adalah bagi si pemberi atau si penolong adalah, ya, sadar semua adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Yang kedua, lakukanlah karena engkau digerakkan Tuhan sebagai alatnya, ya. Lakukan dengan motivasi yang benar dan tulus yang dan suci, tidak ada maksud terselubung, saudara. Jika itu dilakukan, maka berkat Tuhan akan semakin luar biasa datang kepada saudara sebagai pemberi atau penolong. Bagian yang kedua, bagian terakhir, saudara, bagian terakhir, ya. Bagi si penerima, kalau tadi bagi si pemberi atau si penolong, ini adalah bagi si penerima atau bagi yang ditolong, ya. Yang A, ya. Bagian A, kuburkanlah harapanmu kepada manusia. Kuburkanlah seluruh harapanmu kepada manusia. Itu artinya apa, saudara? Artinya kita tidak boleh punya harapan kepada satu manusia pun. Siapapun itu. Bahkan orang terdekat,
sahabat, ya, orang terbaik kita, keluarga kita yang kaya, kenalan-kenalan, orang-orang yang punya kedudukan, yang disebut sebagai backing kita, orang-orang punya kewenang, ya. Semua itu kita harus kuburkan. Harapan kita kepada manusia harus dikuburkan, saudara. Ya. Dan taruhlah harapan kita kepada Tuhan seutuhnya. Sebab apa, saudara? Karena ada alasan yang penting, saudara. Kalau kita ini mengubur semua harapan kita kepada manusia dan menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita menaruh kepada manusia, kita akan kecewa. Mengapa, saudara? Karena orang yang kita pikir itu bisa menolong kita, mampu menolong kita, mampu memberkati kita, justru seringkali orang seperti itu yang kita harapkan itu, ya, justru seringkali tidak menolong kita. Ya, tentu tujuannya apa? Tuhan izinkan begitu. Tuhan ingin mengajar kita. Tuh, orang yang kamu harapkan, orang yang kamu inginkan, kamu pandang, kamu ukur bisa menolong kamu, justru tidak menolong kamu. Tuhan ingin mengajar kita agar harapan kita tidak tertuju pada orang-orang yang berpotensi punya kemampuan menolong kita. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang kita pandang remeh, kita pandang sepele, kita pandang sebelah mata. Bahkan menurut ukuran kita, orang itu tidak mungkin menolong kita. Nggak mungkin menolong kita. Tapi faktanya justru seringkali itu dipakai Tuhan untuk menolong kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin mencelekkan mata hati kita, mata batin kita. Ya, Tuhan bisa menolong kepada kita, ya, dengan orang-orang yang tidak kita perhitungkan. Agar apa, saudara? Sekali lagi, agar kita tahu bahwa hanya Tuhan saja sandaran kita, pengharapan kita. Bagian B, saudara. Ingat, jangan sampai ada orang yang memberi, menolong, memberkati kita karena usaha kita. Misalnya, kita seringkali mendekati, kita memancing, ya, kita merekayasa, ya, atau kita ini menjilat istilahnya. Nah, kalau itu hasil dari kelakuan kita yang seperti itu, mendekati, memancing, menjilat, merekayasa, kalau orang itu memberi, dipastikan tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian. Nah, ya, sekali lagi, kalau itu hasil kita mendekati, menjilat, merekayasa, atau kita memancing, maka tidak ada kemurnian di dalam berkat-berkat itu. Yang C, ya, bagian C. Jika semuanya murni, saudara, si pemberi penolong kepada kita itu murni, tulus semuanya, dan kita juga tulus murni, tidak mengharap pada manusia, dan kita hanya menaruh pada Tuhan saja harapan kita, maka perhatikan bagian C, ya. Ucapan dan doa kita kepada si pemberi itu punya kuasa atau manjur. Seringkali kalau orang diberikan, terima kasih, Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati. Ucapan dan doa kita itu punya kuasa yang manjur kepada si pemberi. Kenapa? Si pemberi murni, si pemberi itu tulus, ya. Kita yang diberi juga murni, tidak menaruh harapan kepada dia, tidak menaruh harapan kepada manusia, murni sama murni, maka kita sebagai pihak yang ditolong atau pihak yang menerima, ucapan dan doa kita itu ada kuasanya, itu manjur kepada orang yang memberi kepada kita, ya. Dan bagian terakhir, bagian D, ketika datang pertolongan Tuhan, ya, ketika datang pertolongan Tuhan lewat orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan untuk memberi kita atau menolong kita, maka kita tidak berani bermegah, tidak berani sombong, tetapi kita akan mengakui tangan Tuhan sajalah yang telah bergerak menolong kita. Bagian terakhir, kalau kita ditolong tepat waktunya, datang waktunya, ditolong oleh Tuhan lewat orang-orang yang dipakai Tuhan itu, ya, kita tidak berani mengklaim itu adalah usaha kita,
itu adalah kekuatan kita. Tapi kita akan berkata, tangan Tuhanlah yang telah menolong kita lewat orang itu. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Saudara, inilah prinsip yang benar. Manusia dipakai Tuhan untuk menolong sesama manusia. Ya. Prinsip ini penting dipelajari bagi si pemberi maupun bagi si penerima. Kalau si pemberi tulus, si penerima juga tulus tidak menaruh harapannya kepada si pemberi atau kepada sesama manusia, maka akan ada kuasa yang saling memberkati. Bagi si pemberi, dia dapat doa, ucapan yang penuh kuasa dan manjur dari si penerima. Bagi si penerima, dia mendapat berkat dari si pemberi, ya, karena Tuhan menggerakkan. Dua-duanya punya kuasa, punya berkat yang luar biasa. Nah, ini prinsip yang penting. Kenapa ini kita pelajari, saudara? Karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, ada banyak hal-hal yang membuat iman kita tidak memiliki kemurnian. Ya. Kita tidak punya pengetahuan, sehingga kita menjadi orang-orang yang akhirnya mengharap kepada manusia, bukan mengharap kepada Tuhan. Nah, karena itu, lewat pelajaran pada hari ini, saya berharap saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi, kalau dipakai sebagai seorang pemberi penolong, maka kita harus sadar apa yang ada pada kita, semuanya berasal dari Tuhan, berkat Tuhan. Ya. Dan kalau kita dipakai Tuhan, lakukanlah dengan motif yang benar, dengan tulus. Ya. Kalau kita sebagai pihak penerima yang ditolong, maka belajarlah untuk tidak menaruh harapan kepada satu manusia pun di muka bumi ini, siapapun dia, sekaya apapun, sehebat apapun, jangan taruh harapan kepada manusia, siapapun juga, tapi taruhlah kepada Tuhan seutuhnya. Dan kalau kita akhirnya ditolong, diberkati Tuhan lewat sesama manusia, maka karena kita tulus, ya, kita tidak berani bermegah, tidak berani mengklaim bahwa itu adalah usaha kita, tapi adalah tangan Tuhan yang bergerak menolong kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya oleh anugerah-Mu, Engkau mengurapi kami, tidak hanya mendapat pengetahuan, pengertian, dan hikmat, namun oleh karena pertolongan dan kekuatan-Mu, mampukan kami untuk mempraktekkan kebenaran ini. Sehingga kalau kami menjadi seorang pemberi, kami menjadi pemberi yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kami menjadi seorang yang ditolong atau seorang penerima, maka didik kami untuk tidak menjadi orang yang menaruh harapan kepada sesama manusia, tapi hanya seutuhnya kepada Yesus saja. Sehingga Tuhan dipermuliakan, baik bagi pemberi maupun bagi si penerima. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati bersyukur, Tuhan. Kiranya dengan perjamuan ini kami juga diurapi Tuhan, sadar bahwa seluruh hidup kami, apapun yang ada pada kami adalah milik Tuhan seutuhnya. Patut kami kembalikan persembahan bagi nama-Mu saja, Tuhan. Karena lewat perjamuan ini ingatkan kami, Tuhan, urapi kami, agar kami ingat akan cinta dan kasih yang besar yang sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, sehingga hidup kami adalah menjadi milik Tuhan dan patut kembali kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, siapkan perjamuan saudara di rumah masing-masing. Ya. Angkatlah roti sebelah kanan tinggi-tinggi. Mari arahkan mata batin kita kepada Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat kita. Arahkan kepada Dia dan mari kita ingat akan kasih dan pengorbanan Dia. Dan inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ingat kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Mari persiapkan cawan saudara di hadapan Tuhan. Angkatlah sebelah kanan tinggi-tinggi dan dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari dengan mengingat Tuhan dan pengorbanan Tuhan, kita meminum cawan ini dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus. Mari sekali lagi kita berdoa, saudara. Kami bersyukur karena bimbingan-Mu, Tuhan. Hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami bersyukur karena anugerah-Mu kami kembali bisa menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini. Oleh-Mu, mari Tuhan, di masa yang sulit ini, berkati kehidupan kami. Secara rohani kami makin bertumbuh, makin mengenal pribadi-Mu, makin hidup dalam jalan-jalan-Mu. Bahkan sesuai dengan firman-Mu, Tuhan, berkati kami di masa sulit ini menjadi seorang pemberi yang tulus. Dan juga kalau kami menjadi seorang penerima, kami juga menjadi seorang penerima yang murni di hadapan Tuhan. Berkati kami semua dengan firman itu, Tuhan. Bahkan lewat perjamuan ini juga berkati setiap kami. Mungkin ada anak-anak-Mu sedang lemah imannya. Urapi Tuhan iman mereka, kuatkan kembali di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-Mu yang sakit secara fisik, Tuhan, urapi bagian-bagian tubuhnya, dimanapun juga yang bagian sakit, oleh bilur-bilur-Mu, di dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan pergumulan apapun, mari Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu, memberikan jalan keluar. Anugerah-Mu cukup bagi anak-anak-Mu, Tuhan. Karena itu hadirlah dalam kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, dan nyatakan pertolongan-Mu, Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu akan sering bersaksi, dan akan bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih, kami terima anugerah-Mu dengan bersyukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kiranya saudara semuanya diberkati, dan doa saya saudara tetap sehat dan baik-baik saja. Berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya, dan kita akan bertemu kembali minggu depan dalam anugerah yang lebih besar lagi. Di dalam nama Yesus, sampai berjumpa kembali dan shalom.